Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau Engkau mengingatkan kami bahwa Jumat Agung, di mana Engkau memberikan putramu Tuhan Yesus Kristus tersalib untuk kami. Terima kasih Bapa untuk anak dombamu yang tersembelih, yang sudah membayar kami lunas dan menyelesaikan segala sesuatu, dan semuanya sudah dituntaskan. Buat kami mengerti akan hikmah pengorbanan daripada putramu, kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami. Buat kami senantiasa berpegang pada firman-Mu. Apapun yang Kau katakan dalam firman-Mu, buat kami mampu untuk melakukannya. Karena Engkau menetapkan kami lebih dari pemenang. Firman-Mu kuat, firman-Mu berkuasa. Dan biarlah itu termeterai dalam hidup kami, hati kami, dan sel-sel darah kami menyerukan nama putramu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Terima kasih. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan senantiasa boleh setiap kami berikan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu juga saya sharing tentang Jumat Agung atau Paskah. Tapi kali ini saya share dalam kematian Tuhan, maka kita itu tidak ditinggalkan yatim piatu. Kita tahu Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita akan firman-firman yang Tuhan berikan. Judul daripada sharing saya, menghadapi titik-titik. Boleh saudara isi persoalan, apakah itu proses, ataukah itu didikan, atau masalah. Sebenarnya kemarin saya mau telepon pada seorang, mau tanya apa bedanya problem, apa bedanya masalah, apa bedanya proses. Cuma saya ingat kalau kita menghadapi masalah, saya selalu beranggapan ini adalah proses didikan Tuhan gitu buat kita. Bersyukur sekali, boleh minta tambahan ayat. Kali ini saya banyak ayat saudara. Yosua 1 ayat 7 dan Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 7 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di sini dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan nyuruh kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi hati kita dikuatkan dan diteguhkan itu bagian kita. Dan di dalam Amsal kan ada jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang jaga siapa? Kita. Jadi bukan Tuhan suruh jagain hati kita. Tuhan tolong kita ya supaya bagian kita ini menguatkan dan meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Jadi serius ya. Nah terus Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dia Immanuel. Janganlah kecut dan tawar hati, tapi setiap kita begitu menghadapi titik-titik, kita jadi kecut, kita jadi tawar hati. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya akan share tentang bagaimana
beberapa waktu yang lalu saya ini menghadapi yang dikatakan titik-titik ya. Tapi saya senantiasa diingatkan untuk saya ini berpikir bahwa bersama Tuhan kita sanggup. Semua akan baik-baik saja. Itu ayat terus teringat sama saya. Bersama Tuhan kita akan sanggup. Semua akan baik-baik saja. Semua mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Dia. Nah, tapi ketika kita berjalan menghadapi kegentaran demi kegentaran, kita merasa, Tuhan sanggupkah kita? Sanggupkah kita? Kuatkan dan teguhkan hati kita. Kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Itu terus menerus. Tapi ketika kita menghadapi satu benturan yang lumayan menemplak, kita harus berkata, akan baik-baik saja, akan baik-baik saja, akan baik-baik saja. Ketika dihadapi lagi dengan halangan-halangan, semua mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan kebaikan. Terus menerus ayat-ayat itu ya sampai kita ini senantiasa belajar mengucap syukur Tuhan, nggak ngerti apa-apa karena Engkau memang Tuhan yang tidak bisa dipahami ya. Kita di dalam menghadapi semuanya itu kita tidak perlu menyanggah Tuhan. Tapi kita tetap percaya seperti dikatakan Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dia itu Immanuel. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau ada. Gitu ya. Nah, seperti yang ada satu lagu yang berkata, kemanapun aku pergi, dimanapun aku berdiri, aku tahu mujizat akan terjadi karena Tuhan yang menyertai aku gitu ya. Kalau kita perhatikan, ketika kita menghadapi segala sesuatu itu, jiwa kita nih, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita itu saling bersaut-sautan gitu ya. Pikiran ngomong gini, perasaan begini, tapi kepengenan begini, wah terus menerus saudara menyerang gitu ya. Menimbulkan pertentangan, tapi teringat satu ayat buat saya ya. Mazmur 46 ayat 11. Dulu seseorang dari senior kita share tentang ini dan itu selalu saya ingat. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah. Jadi ketika kita bergemuruh, jiwa kita saling omong ini segala macam ya, nggak bisa nyatu gitu ya. Tapi diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi kita harus senantiasa mengingat, Tuhanlah Allah, Tuhanlah Allah. Bapa kita adalah Allah, Dia Jehovah, Dialah Yahweh. Nah, kita harus senantiasa ingat dalam segala sesuatu kita harus tinggikan Dia, bukan tinggikan persoalan. Walaupun jiwa kita fokusnya ke persoalan gitu ya. Dia Allah, kalau Allah itu berdaulat. Allah itu yang memegang kendali segala sesuatu. Jadi kita nih nggak bisa apa-apa. Siapapun tidak bisa apa-apa, tapi kita harus tahu, kita harus tinggal tenang. Ya Tuhan, saya mau belajar menenangkan diri supaya saya bisa berdoa. Karena saya tahu bahwa Engkaulah Allah yang pegang kendali ya. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kalau saya lihat ayat ini, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bukan saya lihat ya, kalau saya baca ini, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ketika kita melihat seseorang yang menderita, timbul terbersit di pikiran saya, dia kuat. Aduh, dalam kegentaran tuh ada di hati saya.
Dia kuat, dia kuat. Tapi Tuhan tidak mencobai, Tuhan tidak membiarkan dicobai melampaui kekuatannya gitu. Saya pikir kekuatannya apakah sedemikian gitu tuh. Saya nggak bisa jawab. Saya cuma berpikir Tuhan, Engkau tidak bisa dipahami. Benar-benar Tuhan yang tidak bisa dipahami. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita? Proseskah itu? Atau didikan Tuhan? Ya, atau apalah katakan gitu ya. Atau persoalan. Tapi Tuhan memberikan satu hal. Nikmati saja. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 1 Petrus 1 ayat 6 dulu tuh. Bergembiralah akan hal itu. Orang yang sedang dalam penderitaan. Kalau saya mengingat bergembira, apakah dia bisa bergembira? Saya juga enggak tahu gitu ya. Sedangkan kita seringkali terhanyut dengan apa yang dia ceritakan, apa yang saya lihat, apa yang dia curhat gitu ya. Kita kan sering terhanyut gitu. Tapi orang itu apakah harus bisa bergembira? Tapi firman-Nya berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita. Ya, coba ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan api, saya tuh ingat aja. Baptisan ada 3. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Dan paling takut waktu dulu kalau dengar baptisan api ini yang menakutkan gitu ya. Nah, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita pada waktu kita menghadapi kehidupan kita yang notabene kayak seperti ini gitu ya. Kita harus senantiasa meminta Tuhan nyatakan dirimu. Entah melalui firman, entah melalui Tuhan bicara audible sama kita. Tuhan bicara dalam mimpi, Tuhan bicara dalam penglihatan. Itu kita minta Tuhan, tolong Tuhan. Di tengah-tengah kemelut, tengah-tengah kebingungan itu kita benar-benar butuh yang namanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya tidak pernah bisa membayangkan orang yang tidak punya Tuhan Yesus. Katakan yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dia dalam penderitaan. Gelisah. Dia mau cari kemana. Tapi saya bersyukur. Anak-anak Tuhan memiliki satu karunia atau pelayanan gitu ya. Untuk seperti yang Yesus lakukan. Menjenguk akan orang-orang sakit, menjenguk akan orang-orang yang menderita, menjenguk orang-orang yang dalam pergumulan berat, menjenguk orang-orang yang dalam kesepian, menghiburkan orang-orang yang lagi hancur-hancurnya, butuh seseorang gitu ya. Saya bersyukur Tuhan itu benar-benar memperhatikan setiap manusia dengan segala pergumulannya. Di sini dikatakan bergembiralah, jadi nikmati saja gitu tuh, nikmati saja. Berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan. Saya baru mengenal akan berdamai dengan keadaan, berdamai dengan keadaan. Saya baru ngerti, oh berdamai dengan keadaan itu maksudnya mau tidak mau kita terima keadaan itu. Seorang bilang sama saya sudah berdamai dengan keadaan katanya. Satu saat ya pergi tanya lagi gitu ya. Kalau bagi saya di mata saya itu tuh apa ya, jadi di mata saya kayak orang sih pakai kekuatan sendirilah begitu ya. Tapi saya nggak berani berbantahan
dengan dia. Karena saya pikir jangan-jangan saya pinterin nanti, jangan-jangan kayak teman-teman Ayub yang ngomongin si Ayub. Soalnya dia pernah ngomong, ini artinya apa ya di dalam kitab Ayub, dia bilang itu. Saya nggak berani gitu ya. Tapi yang ketika dia bilang berdamai dengan keadaan, dan dia datang kepada seorang profesor, dia ngomong gini, Prof, saya ini sudah menjalani ini, tapi kok tetap saja merasakan nyeri gitu. Profesornya, bukan dokternya, profesornya ngomong gini, ya itu namanya, itulah jadi sakit. Jadi dia tanya lagi, terus dijawab sama profesornya, mujizat saja. Dan mulailah kita berharap akan mujizat Tuhan, mujizat Tuhan. Suatu yang mustahil bisa dilakukan manusia. Pendidikan profesor pun berkata cuma mujizat saja, cuma mujizat saja. Waktu-waktu berlalu, terus ada kekuatan untuk ini mau ini enggak, semua dijalani. Pandaian manusia terbatas. Tuhan benar-benar pegang kedaulatan, pegang kendali, kedaulatannya itu tidak bisa dibantah oleh apapun. Kekuatan tenaga manusia, uang ataupun kepandaian dari si A, si B, segala macam gitu ya, tidak ada gunanya. Cuma Tuhan. Jadi kita dalam menghadapi apapun, kita minta Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri. Minta Tuhan menyatakan diri ya. Jadi mau tidak mau berdamai dengan keadaan dan bergembiralah, walaupun saya juga tidak tahu. Kelihatannya bergembira juga enggak juga gitu ya. Kita yang datang pun enggak gembira, paling ada kesalahan omong apa gitu, paling ketawa sebentar saja itu ya. Nah, terus kita lihat lagi ayat Yakobus 1. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, lagi-lagi kebahagiaan itu di hati ya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita dalam menghadapi pencobaan, ada kalanya seperti yang lalu saya katakan, pencobaan yang bisa membuat kita ini mulai rapuh, dalam pergumulan mulai rapuh. Dan di dalam kita menghadapinya, kita butuh sekali api Tuhan untuk iman kita ini tetap tidak tergoncangkan. Butuh sekali. Dan entah bagaimana caranya gitu ya. Nah, terus 2-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Memang yang namanya, kalau pencobaan saya katakan kadang-kadang rancu sama ujiannya, tapi kita tahu iblis itu mencobai kita. Lalu Tuhan memberikan kita ujian, dan ujian itu mesti lolos ya, lulus. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya memang orang kalau mau ujian, belajar terus, mau tidak mau belajar terus, tekun jadinya, tekun ya. Terus dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau saya mengartikan memperoleh buah yang matang, jadi maksudnya begini-begini, tapi itu pada akhirnya ya enggak, bukan pada mula-mulanya, pada akhirnya Tuhan maksudnya gini, selalu aja di belakang gitu tuh, baru gitu tuh, gitu tuh, kadang-kadang gemes juga ya. Nah, terus kita belajar juga untuk dalam menghadapi masalah itu, kita jangan protes. Yakobus 1 ayat 12. Disebut lagi, berbahagialah, itu perintah ya, karena ada kata lah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan terima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau mengasihi dia, kalau
Seperti kita ya, kita kalau mengasihi pasangan kita, apapun juga kita lakukan untuk dia. Sejelek-jeleknya dia, kita harus berharap terus. Dan kita senantiasa melakukan, ya udah nggak enak buat kita, tapi ya ayo kita lakukan, mengasihi dia ya. Sekarang kalau kita ngadapin yang nggak enak, katakanlah seperti yang firman ini katakan, pencobaan. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu tahan uji, kalau kamu bertahan, tetap pegang iman kamu, maka kamu memperoleh kehidupan yang dijanjikan Allah itu ya. Nah, terus ya, kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah lagi, pakailah lagi ya. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Jadi bukan dalam hal senang saja, gampang kalau lagi senang kita bisa mengucap syukur. Tapi kalau dalam hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, kita diajar oleh Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, dalam segala hal terus mengucap syukur. Kita malah disuruh sama Tuhan mengucap syukurlah, berbahagialah. Itu yang dikehendaki Allah. Allah itu menghendaki kita mengucap syukur. Kadang-kadang kita itu mengucap syukur gampang, tapi ada satu hal yang Tuhan inginkan, yaitu mempersembahkan korban syukur. Ucapan korban syukur itu di Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia, jadi kita nih hanya bisa memberikan korban syukur kalau kita ini dimampukan oleh Tuhan. Tuhan beri kita kemampuan. Oleh Dia, oleh Tuhan. Jadi saya tahu ini walaupun gak enak, tapi oleh Tuhan, Tuhan izinkan terjadi. Saya harus tetap mempersembahkan korban syukur. Persembahkan korban syukur, hati remuk Tuhan terima. Tapi kita belajar terus mengucapkan dengan bibir kita, Tuhan terima kasih. Memuliakan namanya. Tuhan terima kasih Engkau Immanuel. Tuhan terima kasih Engkau tidak membiarkan saya tergeletak. Tuhan terima kasih Engkau mengirimkan banyak orang untuk menguatkan. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman Tuhan yang menghibur. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang walaupun dia maksud baik tetapi omongannya gak enak, saya tahu itu mendatangkan kebaikan. Terus kita memuliakan Tuhan karena tidak ada satupun yang boleh diizinkan oleh Tuhan yang menimpa kita. Semua diizinkan, pasti Tuhan punya maksud dan kita selalu harus ingat bahwa itu baik, itu baik, itu baik, itu baik, itu baik ya. Terus kita lihat kita dalam menghadapi masalah harus selalu sukacita. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita harus selalu sukacita. Tapi di sini dikatakan dalam Tuhan. Sukacita ketika kita ada dalam Tuhan, kita bisa bersukacita. Walaupun kita mungkin tidak tersenyum, tapi hati kita itu sukacita. Walaupun kita tidak menyatakan dengan perkataan, tapi hati kita bersukacita. Ingat ya, hati itu yang memampukan kita untuk kita menang. Jadi kalau hati kita sudah rontok, sudah takut lebih dahulu, kita kalah. Tapi kalau hati kita nih tenang, hati kita damai, hati kita kalau orang sepupu ngomong ikhlas ya, ikhlas gitu ya, pasti diridhoi, pasti diberkati gitu ya. Jadi kita juga tahu kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin hati kita terus terjaga dan kita harus bisa selalu sukacita dalam segala hal. Dalam Tuhan, kita harus hidup dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita cuma lihat fakta dan itu membuat kita gentara. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita akan tahu damai sejahtera Tuhan ada di dalam kita. Mazmur 37 ayat 4-5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka
Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kadang kita tidak menginginkan apa-apa gitu ya. Tapi ketika kita menerima, oh berarti Tuhan ini memberikan apa yang sebenarnya menjadi keinginan kita gitu ya. Apa yang menjadi keinginan kita. Kadang saya ini kayak paradoks gitu ya. Saya dalam menghadapi adik saya lihat dia menderita amat sangat. Saya ingin supaya Tuhan angkat sakitnya. Tetapi ada yang bilang lagi, minta yang terbaik bagi Tuhan. Minta yang terbaik bagi Tuhan, ya. Jadi terbaiknya Tuhan itu antara mujizat atau dipanggil gitu ya. Atau dipanggil ya. Tapi saya bingung. Apalagi menghadapi adik-adik saya yang lain gitu ya. Saya ngomongnya gimana gitu. Bingung bener saudara. Tapi udahlah saya doa sendiri aja. Tuhan tolong Tuhan. Engkau yang akan mengangkat sakitnya. Engkau yang akan seperti ada yang bilang begini sama saya. Stefanus di Rajam Batu. Sebenarnya kalau seorang martir itu dia kan sudah dipanggil Tuhan sebagai martir. Itu sakitnya itu diangkat. Jadi entah dia ngerasa atau enggak. Nah, tapi saya berdoanya begini saudara. Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa semalam-malaman sampai keringatnya itu seperti peluh darah gitu ya, kayak merah gitu ya, darah gitu ya. Dia berkata, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Ya pasti kehendak Tuhan yang jadi itu yang terbaik. Kadang saya kalau datang ke rumah sakit ya, saya lihat adik saya tergeletak. Saya sore pulang ya. Dan itu terus menerus saya lakukan. Pada hari dia sudah dipanggil pulang, rasanya nih, kepengen saya ke rumah sakit lagi gitu tuh. Kepengen saya ke rumah sakit lagi, lihat dia gitu tuh. Lihat dia gitu. Tapi saya tahu kerinduan saya lebih baik dia pulang tanpa menderita. Tidak lagi menderita kesakitan. Daripada saya lihat dia kesakitan. Cuma dari mimik mukanya yang saya tahu dia diem gitu, dia diem. Seperti itu ya. Jadi satu pengen ini, kepengen ini, ya itulah pergumulannya. Terus serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Saya itu ketika saya nih nggak tahu apakah adik saya mendengar atau tidak ya. Saya bacakan ayat-ayat itu ya, apa yang saya ingat saya bacakan baca. Entah dia dengar entah enggak, pokoknya sebagai saya rohnya dengar, pokoknya bagi saya rohnya dengar gitu ya. Udah pokoknya itu aja gitu. Nanti kalau ada ayat yang berhubungan dengan ini bisa dilakukan, saya nyanyi, saya lakukan. Entah suara saya fals atau enggak, pokoknya Tuhan saya memuji Engkau, biar rohnya itu dengar gitu. Roh saya nangkep gitu tuh ya, dia nangkep roh saya gitu ya. Pokoknya saya hanya untuk Engkau Tuhan, Engkau tahu imanku gitu ya. Pokoknya Tuhan Engkau yang kerja gitu. Engkau akan bertindak gitu ya di sini. Terus kita lihat lagi Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya kalau lihat adik saya, 1 tahun lebih dia menderita, dari cuma sedikit terus turun ya. Dia bersemangat, otaknya jalan sampai mau nggak ada juga. Otaknya masih bisa berpikir. Dia bisa ingat ketika suami saya ini harus check up lagi ke dokter, satu rumah sakit di situ. Saya baru aja masuk ke ruangan. Dia bilang,
daftar dulu ke dokter itu, dia bisa mikir daftar dulu supaya nanti dapatnya pagi. Tapi kata saya, di situ udah tertulis waiting list nomor sekian. Enggak apa-apa, pokoknya daftar dulu. Akhirnya saya pergi. Dia bisa mengingat seperti itu, saudara. Terus dia bisa menanyakan, bagaimana keadaan kamu, gimana keadaannya, gimana apa gitu, masih mengingat. Sama adik saya juga selalu dia udah makan belum, cepet-cepet pulang. Sedangkan adik saya ini orangnya disiplin gitu ya. Dia lihat jam aja, lihat jam. Adiknya itu kantornya deket dengan rumah sakit. Adik saya datang, dia lihat jam lagi, dia kata, cepet pulang, sudah waktunya kamu balik ke kantor. Disuruh pulang. Nanti kalau sore, pack pulang, cepet pulang. Ini sudah jam 4 lebih. Nanti kata saya, sesudah sembahyang asyar, sopirnya baru bisa pulang. Saya mau apa di rumah nganggur, saudara saya tuh nganggur di rumah. Istirahat saya kalau di Jakarta, ada pembantu. Bener-bener istirahat. Saya nih istirahat kalau di Jakarta tuh, enggak, kamu capek. Pernah saya dimarahin, cuma gara-gara saya ke Jakarta berapa hari, cuma sebentar terus balik lagi gitu. Dia bilang capek, terus dia ngomong sama mantu saya, mertua kamu tuh bandel katanya. Dia tuh capek bolak-balik tuh. Saya bilang enggak capek katanya. Kata dianya, enggak pulang. Bandel katanya. Haleluya. Terus kita lihat lagi ya, tetap semangat ya, harus bersemangat supaya kita bisa menanggung gitu ya. Panjang sabar sekarang. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya bukan orang yang sabar. Ada batas kesabaran saya. Cuma saya itu berusaha sabar sebab saya merasa ketika saya mulai tidak sabar, emosi saya mulai naik ke atas. Suara saya sudah gemeter saking tidak bisa menguasai diri. Saya seperti itu, saudara. Saya bukan orang yang sabar. Sabar ini dalam hal menghadapi emosi ya, ini orang yang sabar melebihi. Tapi saya ini belajar sabar untuk menghadapi tekanan. Saya belajar sabar selalu. Sebab saya berpikir gini, semua akan baik. Terus aja. Sebab kalau saya nggak mengingatkan diri saya sendiri, saya ini bisa ambruk. Kalau saya ambruk bagaimana? Sudah nggak bisa jadi contoh nantinya. Ya, seperti itu ya. Terus Pengkhotbah 7 ayat 8a. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Kalau akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, berarti akhirnya all is well. Semua pasti baik. Apapun yang kita alami, semua pasti baik. Percaya Tuhan tidak melebihi, Tuhan tidak membiarkan kita ya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati gitu ya. Jadi jangan berkutetan ngomong gitu tuh ya, belajar gitu ya. Terus terakhir, Ayub 29 ayat 24. Murah senyum, aku tersenyum kepada mereka. Berarti Ayub ya. Ketika mereka putus asa dan seri mukaku tidak dapat disuramkan oleh mereka. Adik saya ngomong gini, temennya datang dari luar kota. Lihat dia terus nangis temennya. Terus dia cerita sama saya. Si ini nangis katanya. Sampai saya tanya, "Di, kenapa nangis?" "Nggak apa-apa kok, saya saja nggak nangis," kata dia. Tapi situnya nangis. Memang temennya itu cepat nangis ya. Nah, mereka itu yang nangis itu di sini dikatakan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Biasanya kalau orang itu sedih, jadi kita kan kadang-kadang tidak boleh menampakkan wajah sedih supaya dia jangan ikut sedih gitu ya. Enggak, memangnya dia enggak. Tapi satu hal yang terakhir gitu ya, sehari entah paginya gitu ya, cucu saya FaceTime ya, nah pakai video call ya,
Dia cuma memandang. Biasanya dia tersenyum lihatnya, seneng gitu, terhibur gitu ya lihat cucu ponakan ya. Tapi kali ini dia nggak tersenyum, dia cuma mandang aja. Saya cuma mandang. Saya ini ingat pandangan mami saya. Pandangan mami saya waktu mau meninggal itu, dia menatap ada dari jauh dan itu cukup menghancurkan hati saya. Kalau papi saya, maaf ini ceritanya jadi tentang orang yang sudah meninggal, keluarga saya yang sudah meninggal. Kalau papi saya itu karena dia ada di ICU, jadi papi tuh nggak bisa apa-apa. Cuma kalau dia dengar suara kita dia nangis. Kalau ini memandang akan cucu saya, cuma memandang aja. Dan matanya itu menyiratkan satu kerinduan yang sulit bagi dia tuh, pengen ngejangkau nggak bisa gitu tuh. Dan sekarang dia sudah berpulang gitu ya. Mungkin anak kecil sih nggak ngerti, tapi satu hal yang saya pelajari dari hal-hal ini, Tuhan ini selalu ingin kita ini tetap kuat dan tetap teguh. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan jadi kecut dengan apapun yang kita alami. Seberat apapun yang akan kita alami, waktu akan menyembuhkan. Dan kita harus tahu kita punya tujuan. Tuhan punya destiny untuk kita dan kita jangan terhambat dengan semua masalah, dengan persoalan kita. Tuhan pasti menyertai kita dan Tuhan memberikan kita jalan keluar. Itu aja yang saya bisa sharekan. Terima kasih.